Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sinta Respita Kania, calon guru penggerak Angkatan 3 dari SMP Negeri 2 Karudampit, Kabupaten Sukabumi. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata penerapan modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Hal yang melatar belakangi saya melaksanakan aksi nyata ini adalah pemahaman yang saya dapatkan dari materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Beberapa poin penting yang saya dapatkan adalah yang pertama, bahwa prinsip pendidikan itu adalah pada dasarnya menuntun. Menuntun di sini maksudnya adalah menuntun kodrat dari seorang anak. Pendidikan itu harus memerdekakan dan berpusat pada anak. Pendidik harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan budi pekerti dan pembentukan karakter adalah hal yang utama. Keluarga adalah tempat terbaik untuk melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang terakhir adalah implementasi prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tuturi handayani dalam aksi nyata. Setelah saya memahami materi-materi yang ada pada modul 1.1, saya membuat perencanaan untuk membuat aksi nyata, baik itu di kelas maupun di sekolah. Berikut ini adalah rencana aksi nyata yang ingin saya lakukan di kelas dan di sekolah. Yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan dan menjadikan anak sebagai pusatnya, menggali potensi anak sesuai dengan bakatnya dan mengarahkan sesuai dengan minatnya, memperlakukan anak dengan hormat dan menghargai setiap keunikannya, melibatkan keluarga dalam proses pembelajaran anak, menjadi teladan yang baik bagi anak, memberikan motivasi dan pembiasaan karakter yang baik, melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Nah, untuk penerapan dari rencana-rencana tersebut, ada hal yang memang sudah biasa saya lakukan, ada yang baru saya lakukan, dan ada hal-hal yang belum dapat saya lakukan. Berikut ini adalah tindakan-tindakan yang menurut saya sesuai dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan menjadikan anak sebagai pusatnya. Saya berusaha membuat RPP dengan menyesuaikan kondisi saat ini, yaitu dalam masa pandemi COVID-19. Pembelajaran saat ini masih dilaksanakan secara daring atau online, maka saya menggunakan berbagai media untuk belajar anak agar mereka tidak bosan dan tetap semangat untuk belajar. Pembelajaran dilaksanakan melalui WhatsApp Group dan aplikasi Google Classroom, ini juga untuk memberikan variasi supaya anak tidak bosan. Kemudian media yang digunakan beragam seperti teks, gambar, video, lagu, ataupun musik. Ini untuk membangkitkan minat anak terhadap materi pembelajaran dan juga untuk senantiasa membuat anak semangat dan tidak merasa bosan. Anak diberikan kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan berbahasa dengan menggunakan berbagai media seperti voice note, video, atau tulisan. Semua ini berdasarkan kemampuan anak, kemudian bergantung juga pada situasi, kondisi, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh anak tersebut. Yang terakhir, melaksanakan refleksi di setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui perasaan anak. Apakah anak tersebut merasa senang, ataukah sedih, ataukah merasa kesulitan ketika mereka menjalani proses pembelajaran. Kemudian untuk menggali potensi anak sesuai dengan bakatnya dan mengarahkan sesuai dengan minatnya, hal-hal yang saya lakukan karena kebetulan saya juga adalah koordinator program literasi di sekolah, maka saya mencoba mengembangkan program literasi di sekolah dengan melaksanakan berbagai kegiatan. Kemudian saya mencoba mengumpulkan anak yang memiliki minat di bidang bahasa untuk mengikuti bimbingan, kegiatan lomba atau pelatihan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Salah satu kegiatan contohnya adalah mengikuti kegiatan storytelling competition. Ini untuk anak yang memiliki bakat dan minat di bidang bahasa Inggris. Kemudian mengikuti program GLN Galis Jabar dengan berbagai kegiatan seperti membuat resume buku, membuat puisi, pantun, dongeng, English story, dan diorama dunia baca. Ini kegiatan melibatkan mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, sampai dengan orang tua. Kemudian saya juga selalu berusaha untuk melibatkan keluarga dalam proses pembelajaran anak. Hal yang saya lakukan berusaha untuk selalu memberikan informasi kepada orang tua terkait perkembangan anak, melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah, kemudian memberikan pelayanan sebaik-baiknya, baik itu kepada orang tua maupun anak yang membutuhkan informasi, dengan berusaha untuk merespon secara cepat setiap pesan yang masuk. Hal lain yang saya lakukan, berusaha menjadi teladan yang baik bagi anak, memberikan motivasi dan pembiasaan karakter yang baik.
Karena saya juga adalah seorang wali kelas, maka setiap pagi biasanya saya mengirimkan informasi, motivasi, dan jadwal kegiatan dalam satu hari itu melalui WhatsApp group kepada anak didik saya. Kemudian mengingatkan dan memberikan motivasi kepada anak juga untuk melaksanakan sholat duha dan tadarus. Kemudian memberikan penghargaan untuk anak yang dapat melaksanakan pembiasaan pagi dengan baik agar mereka tetap bersemangat dan terus tidak berhenti melakukan pembiasaan baik tersebut. Berikut ini adalah dokumen aksi nyata yang tadi telah saya paparkan sebelumnya. Di sini ada dokumen RPP, kemudian media pembelajaran, ada Google Classroom, kemudian ada WhatsApp Group, dan ada contoh karya siswa. Saya lampirkan videonya nanti di akhir slide ini. Di sini juga ini contoh karya siswa melalui rekam suara atau voice note. Di sini adalah video anak, hasil karya anak. Kemudian ini adalah hasil karya anak dalam bentuk tulisan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian dokumen berikutnya, bakat dan minat anak. Di sini bisa dilihat anak sedang mengikuti storytelling competition, kemudian alhamdulillah mendapatkan kejuaraan. Di sini pun ada dokumentasi tentang kegiatan GLN Galerus Jabar. Kita membuat diorama dunia baca, membuat resume buku, kemudian mengikuti diklat daringnya juga, dan kita membuat berbagai macam tantangan seperti membuat puisi, pantun, dongeng, English story, dan lain sebagainya. Dokumen aksi nyata berikutnya ini adalah tentang pembentukan karakter dan melibatkan keluarga dalam pendidikan anak. Di sini ada rekaman dari kegiatan di WhatsApp grup kelas dari mulai pagi sampai dengan pembelajaran. Mereka menyetorkan foto sholat duha, tadarusnya. Kemudian di bagian sini ini adalah komunikasi dengan orang tua yang selalu bersinergi untuk menanyakan anaknya dan berusaha kita respon dengan secepatnya. Ini adalah video testimoni dari siswa dan juga dari rekan sejawat tentang calon guru penggerak dan nanti akan dilampirkan. Setelah saya melaksanakan aksi nyata tersebut, saya melakukan refleksi. Setelah mencoba menerapkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam aksi nyata, saya merasakan banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam diri saya sebagai seorang guru. Banyak sekali hal yang harus saya perbaiki, laksanakan, dan tingkatkan terus dalam memberikan pelayanan yang prima kepada anak didik saya agar tujuan mereka belajar untuk anak-anak dapat tercapai. Harapan saya, semoga saya dapat secepatnya kembali bertemu muka dengan anak-anak didik saya agar saya dapat segera mempraktekkan semua ilmu yang saya dapat di modul 1.1 ini. Dengan tekad saya yang kuat untuk melakukan perubahan, terutama pada diri saya sendiri, disertai dengan dukungan dari atasan dan rekan sejawat, saya yakin saya akan bisa memberikan aksi nyata yang sesungguhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Berikut adalah beberapa dokumen dalam melaksanakan pembelajaran secara daring atau online yang dilaksanakan pada masa pandemi ini. Ini adalah contoh dari RPP-nya sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini ya. RPP yang disederhanakan, kemudian setelah itu juga menggunakan platform atau aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran daring atau online. Ini contoh RPP untuk kelas 9. Demikian, dan ini contoh RPP untuk kelas 7 ya, hanya semuanya juga menggunakan bisa dilihat di sini penggunaan aplikasi pada saat pembelajaran online, menggunakan WhatsApp Group, Google Form untuk pengabsenan, kemudian ada WhatsApp Group untuk pembelajaran, Google Classroom, kemudian ada video pembelajaran dan seterusnya. Itu untuk RPP. Kemudian media pembelajaran. Di sini saya memiliki beberapa koleksi untuk diberikan kepada anak supaya anak tidak merasa bosan. Kemudian ada sedikit tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris, terutama menggunakan video-video pembelajaran baik berupa lagu, musik. Nah, ini bisa digunakan
untuk menarik minat anak-anak sebelum sampai ke pembelajaran yang sesungguhnya. Itu untuk medianya. Kemudian setelah itu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan misalnya menggunakan Google Classroom seperti ini. Ini untuk Google Classroom kelas 9. Ini contohnya saya memberikan pengumuman di sini, kemudian ada tugas kelas di sini seperti biasa. Seperti itu. Ini untuk kegiatan yang ada di dalam Google Classroom. Ada di WhatsApp grup juga supaya anak-anak tidak merasa bosan. Kegiatannya tidak itu saja, lebih menyenangkan walaupun masih dalam bentuk online atau daring. Menutup pembelajaran karena pembelajaran dilanjutkan di Google Classroom, tapi dibuka dan ditutup melalui WhatsApp group ini. Dan berikut ini adalah contoh hasil karya anak dalam bentuk voice note. Very different attitudes. The older brother was very greedy, but the younger brother was very kind. Ini ada beberapa anak yang menginginkan The golden star fruit tree. A long time ago, there was a rich old man living in Vietnam. He had two sons. They had very different attitudes. The older brother was very greedy, but the younger brother was very kind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nengsri Nuraini. I study at SMPN 2 Kadudampit. I live in Sukabumi. My hobby is reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Oktaviani dari SMPN 2 Kadudampit, kelas 9B. Pengalaman saya selama belajar dengan Bu Sinta. Beliau guru terbaik yang pernah saya temui. Guru yang sangat ramah dan selalu tepat waktu. Cara mengajar beliau yang sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Beliau juga menuntun dengan telaten dan sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Rahman. Saya adalah guru SMP Negeri 2 Kadudampit dan merupakan rekan kerja dari Ibu Sinta Respita Kania, SPD MPD. Baik, di kesempatan ini saya ingin memberikan testimoni terkait dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh Ibu Sinta di SMP Negeri 2 Kadudampit. Ada banyak hal yang menjadi contoh positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sinta. Yang pertama, dalam membimbing siswa, Bu Sinta begitu gigih dalam memberikan dorongan, motivasi kepada siswa untuk selalu senantiasa belajar. Walaupun kondisinya pada saat ini SMP Negeri 2 Kadudampit melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau online. Walaupun demikian, tidak menjadi halangan untuk beliau terus berusaha memotivasi siswa untuk bisa belajar dalam mata pelajarannya, yaitu bahasa Inggris. Kemudian beliau menyediakan beberapa contoh video, audio yang memberikan
gambaran bagaimana siswa belajar. Kemudian hal-hal yang lain di luar mengajar, beliau juga selalu menampilkan performa yang baik sebagai pegawai negeri. Beliau datang setiap hari tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak kurikulum untuk datang ke sekolah. Walaupun pada hari itu sekolah tidak melaksanakan tatap muka, beliau selalu hadir di sekolah sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan yang disepakati oleh bersama. Kemudian yang lainnya, selain sebagai pengajar, dia juga sebagai wakasek humas, yang mana beliau selalu melakukan komunikasi hubungan secara sosial bersama dengan rekan-rekan di luar sekolah, yaitu pihak komite, kemudian instansi-instansi terkait yang selalu bekerja sama bersama dengan SMP Negeri 2 Kedampit. Dengan demikian, hal-hal yang telah dilakukan oleh Ibu Sinta cukup memberikan dorongan bagi rekan kerja yang lain untuk senantiasa memberikan motivasi, bekerja dengan baik, dan menjadi contoh untuk siswa-siswi di SMP Negeri 2 Kedampit. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Singkatnya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata modul 1.1. Saya Sinta Reswita Kania. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.